Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah bayan yang dirahmati Allah, Badan Pangan Nasional atau Bappenas menyebut harga eceran tertinggi atau head beras akan naik permanen setelah 31 Mei 2024 ini. Head beras naik Rp1.000 per kilo dari harga head sebelumnya untuk masing-masing jenis beras premium dan medium untuk setiap wilayah. Kebijakan pemerintah menaikkan head beras tentu menambah beban hidup masyarakat yang memang sudah serba sulit saat ini, terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Alih-alih petani adalah pihak yang diuntungkan, kenyataannya petani selama ini justru lebih sering dikejari ketika masa panen tiba. Kenyataannya meskipun Bulog telah menetapkan harga PPH gabah kering lebih tinggi, namun harga gabah di level petani justru anjlok. Petani lebih sering merugi karena hasil panen tidak mampu menutupi biaya produksi, mengingat harga pupuk terus mengalami kenaikan. Jika hal ini terus terjadi, bukan hal mustahil, profesi petani akan semakin banyak ditinggalkan. Belum lagi alih fungsi lahan pertanian yang kian masif menjadi lahan produksi ataupun hunian, karena dinilai lebih menjanjikan dan menguntungkan. Akibatnya, ketahanan pangan negara akan terancam. Negara akan bergantung pada impor pangan nantinya. Belum lagi ancaman kemiskinan, kelaparan, dan stunting sebagai dampaknya. Lalu, siapakah yang diuntungkan dengan kenaikan head beras ini sebenarnya? Tak lain adalah para penjual ataupun tengkulak. Karena sudah menjadi hal yang lumrah dalam sistem ekonomi kapitalis yang berkuasa mulai dari distribusi hingga penetapan harga pasar adalah mereka para pemilik modal. Hal ini juga makin diperparah karena peran negara dalam sistem kapitalis tidak lebih dari regulator kebijakan bagi para penguasa. Akibatnya, lagi-lagi masyarakat golongan akar rumputlah yang paling dirugikan. Tentu saja hal ini berbeda dengan Islam. Pemerintah dalam Islam wajib berperan aktif dalam pemenuhan kebutuhan pokok umatnya. Negara wajib memperhatikan petani dalam hal ini sebagai ujung tombak pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dalam Islam, petani tidak perlu takut kekurangan lahan, karena dalam Islam negara akan menyediakan lahan bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri untuk dikelola. Lahan-lahan tidur juga wajib dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Maka negara akan memfasilitasi serta memberikan akses yang mudah bagi petani atau siapapun saja yang bisa mengelolanya. Perkembangan iptek sebagai penunjang kemajuan pertanian juga akan terus diupayakan, sehingga petani dapat mengolah lahan dengan teknologi yang terbarukan. Penyediaan pupuk, bibit, serta alat-alat pertanian menjadi tanggung jawab negara, sehingga dapat dipastikan selalu tersedia dengan harga yang murah bahkan gratis. Islam juga membatasi impor pangan dengan lebih intensif untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri. Pembatasan ekspor barang juga dilakukan sampai kebutuhan dalam negeri benar-benar dipastikan sudah terpenuhi. Dengan demikian, kedaulatan pangan akan tetap terjaga. Negara juga wajib menjamin distribusi hasil pertanian berjalan baik, adil, dan merata. Hal ini bisa diwujudkan dengan menyediakan sarana dan prasarana transportasi, baik mobil maupun jalan dengan kualitas terbaik, aman, nyaman, serta murah bahkan gratis. Selain itu, di dalam sistem ekonomi Islam, penguasa tidak berhak menentukan harga pasar. Harga pasar terbentuk sesuai dengan permintaan dan penawaran, sehingga dapat dipastikan proses jual beli berjalan adil dan tidak menzalimi salah satu pihak. Islam melarang penimbunan barang yang bisa berdampak pada monopoli perdagangan. Hal ini diwujudkan dengan dibentuknya Qodi Al-Muhtasib atau pengawas pasar yang berperan mengawasi penyimpangan atau perselisihan yang mungkin terjadi yang dikhawatirkan akan membahayakan hak-hak masyarakat. Begitulah sistem Islam secara detail mengatur kehidupan umatnya, sehingga kesejahteraan umat terjamin. Lalu, masihkah kita berharap pada sistem buatan manusia yang jelas tidak pernah berpihak pada umat, jika Allah telah menyediakan sistem yang begitu sempurna untuk mengatur dan memelihara umat? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.